Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadisha Azahra, NIM F1S1 19064 akan menjelaskan tentang konsep e-supply chain. Pertama, kita mengenal tentang supply chain dulu. Supply chain biasanya disebut rantai pasokan adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya. Rantai pasokan juga mewakili langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan produk atau layanan dari keadaan aslinya ke pelanggan. Masalah yang biasa terjadi dalam supply chain adalah proses supply chain dapat saja terlalu panjang. Kedua, kurangnya infrastruktur logistik. Ketiga, masalah kualitas material dapat berpengaruh pada efisiensi supply chain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang e-supply chain-nya itu. E-supply chain ini adalah proses supply chain yang dimanage secara elektronik, biasanya menggunakan teknologi jaringan komputer. E-supply chain ini dimanage oleh e-supply chain management yang mengkolaborasikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain. Tujuan dari e-supply chain adalah untuk memastikan suatu produk atau jasa berada pada waktu dan tempat yang benar, sesuai dengan kebutuhan konsumen akhir dan mencapai efisiensi aktivitas dan biaya seluruh sistem. Nah, selanjutnya adalah konsep e-supply chain. Konsep e-supply chain ini ada 5, yaitu pertama supply chain replenishment, kedua adalah collaborative planning, ketiga adalah collaborative product development, keempat adalah e-procurement, dan kelima adalah e-logistik. Konsep pertamanya adalah supply chain replenishment, yaitu konsep yang relatif baru yang bergantung pada kepercayaan antara pemasok yang kompetitif dan solusi waktu nyata untuk permintaan pelanggan. Yang kedua adalah collaborative planning, yaitu proses pembuatan keputusan di mana berbagai pemangku kepentingan yang melihat permasalahan dari berbagai sudut duduk bersama untuk menggali perbedaan mereka secara konstruktif, kemudian mencari solusi dan untuk mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh. Yang ketiga adalah collaborative product development, yaitu strategi bisnis, proses kerja, dan koleksi aplikasi perangkat lunak yang memfasilitasi berbagai organisasi untuk bekerjasama dalam pengembangan suatu produk. Yang keempat adalah e-procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Dan yang kelima adalah e-logistik, yaitu dalam e-commerce memungkinkan para penjual dan pembeli melakukan transaksi secara anonim melalui internet dan tidak harus bertatap muka satu sama lain. Selanjutnya adalah 3 aliran penting di dalam e-supply chain. Yang pertama adalah aliran produk secara fisik, kedua adalah aliran uang sebagai bukti pembayaran, ketiga adalah aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Selanjutnya ada 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah consumer management, yaitu memiliki tugas utama untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan konsumen maupun calon konsumen. Yang kedua adalah catalog management, yaitu jika customer management fokus pada konsumen, maka catalog management memusatkan diri pada produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga adalah order management, yaitu setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali beragam produk dan jasa yang ditawarkan, maka tibalah saatnya untuk melakukan pemesanan. Transaksi jual beli di dalam dunia maya pun memerlukan dokumentasi sebagai prasyarat terjadi interaksi secara hukum. Yang keempat adalah delivery management, yaitu pengiriman produk ke konsumen setelah melakukan pemesanan dan pembayaran. Dan terakhir adalah inventory management, yaitu harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang dibuat.
Selanjutnya adalah ISCM. Karena e-supply chain ini dimanage oleh ISCM, maka ISCM merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasok bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, terakhir adalah prinsip dasar e-supply chain management atau disingkat ESCM. Prinsipnya adalah melihat bahwa hakikat informasi dalam hal ini harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory. Yang kedua adalah dari ketiga unsur tersebut, biaya, kecepatan, dan kualitas, pesaing yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Yang ketiga adalah manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategi perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.